langsung segera memasuki ke game yang kedua antara Jawa Tengah versus Kalimantan Barat. Masih bersama Golius dan juga Vela Jeff di Grand Final antara tim Jawa Tengah dengan Kalimantan Barat di game kedua dari Best of 3 Series. Tentu saja kali ini Sora Devi mulai memberikan taunting-taunting sedikit karena teman-teman dari Kalimantan Barat mencoba untuk mengganggu sedikit demi sedikit kali ini ya. Kalau kita lihat, tapi yang menarik di sini adalah pergerakan dari seorang Rafaela yang ternyata melakukan rotasi bersama dengan seorang Kimi di arah atas dan membiarkan seorang Benedetta untuk sendirian di arah tengah kali ini. Yap. David yang menjadi mid laner ya. David menjadi mid laner. Soalnya 1-2-2 formasi yang dikeluarkan oleh Jawa Tengah. Ini adalah formasi yang bisa dibilang old school tapi bisa jadi terbukti efektif karena Rafaela dan Kimi ini menjadi hero yang digunakan oleh Gigvam Malaysia waktu itu. Betul. Untuk memenangkan MPL Malaysia. Dan Betul. Wis David dengan gocekannya ya tadi ya. Mencoba untuk menghadang. Orange buff yang mencoba untuk digangguin Kevin. Apakah dia bakal tertekan karena dia hanya baru aja memegang purple buff. Langsung dikeroyok sama 3 hero sekaligus. Dan akhirnya first blood terjadi. Kevin harus ditumbangkan. Iya, Kevin mainnya terlalu jauh kalau menurut aku pribadi. Dia benar-benar dive in banget ke arah orange buff yang dimiliki sama Kalimantan Barat. Memang dia adalah hero tank yang cukup tebal. Tapi kalau berhadapan dengan 3 hero sekaligus, itu bakal memberikan poin yang cukup besar untuk teman-teman dari Kalimantan Barat. Tapi kita lihat kali ini, di arah atas seorang Riyandi kali ini bakal ditemenin balik sama Frankie. Mengingat tadi sempat ada seorang Kimi ditemenin sama seorang Rafaela. Di arah tengah Kevin berhadapan dengan seorang David. Harusnya kali ini dari seorang Kevin masih bisa untuk nge-handle dengan baik yang ada di Energy Impact. Ditambah dengan adanya satu pergerakan yang dengan adanya Curse of Crow dari seorang Farsha. Sedangkan Ovianda di arah bawah kali ini ini bakal jadi kunci penting untuk mengincar ke arah seorang Kimi. Karena Kimi bakal ada di laning belakang gitu loh. Yap, Turtle yang pertama sebentar lagi bakal muncul di lane of down. Dan sepertinya teman-teman dari Kalimantan Barat udah mulai melakukan gerakan setup menuju ke arah Turtle yang dibakar-bakar sama seorang Xbox. Sedangkan dari Jawa Tengah ini Kiminya untouchable, gak bisa diajar. Kevin dengan Naruto belum cepat untuk dikejar dengan Phantom Slash-nya. Tapi Kevin masih bisa selamat dengan Buru Cendrawasih. Dan juga Angga tadi Falling Star Moon ke arah depan sana. Dia masih mau berjuang kah? Karena dari David dan juga Angga mulai bergerak mundur. Tapi Lassie tadi jadi buka. David udah sekarat banget sampai akhirnya berhasil untuk ditumbangkan. Berhasil ditumbangkan dengan sangat baik. Kali ini Uranus yang benar-benar susah banget untuk dipegang. Susah banget untuk dikejar. Dan kali ini di sisi atas ya seorang Kimi dan juga Rafaela harusnya mampu untuk nyicil-nyicil terus ke arah gold lane ya. Untuk gold shield turret. Tapi untungnya di sini teman-teman dari sisinya Kalimantan Barat berhasil untuk dapatin turtle dengan sangat cepat. Karena kalau kita ngomongin secara matematika sekarang dari tim Kalimantan Barat sudah mengungguli hampir 1000 gold difference. Tanpa adanya bisa perlawanan dari Jawa Tengah. Dan mereka butuh waktu banget untuk sekali. Dipancing begitu aja dia dijepit. Gak bisa kemana-mana dan Angga akhirnya bisa tershutdown dengan setup yang baik sekali dari Kalimantan Barat. Meanwhile on the top lane langsung diajar dengan Meteor Shower mencoba untuk menghalangi minion yang bakal masuk untuk mencuri gold shield turret yang dimiliki oleh Kalimantan Barat. Dan Riyandi dia harus pintar menjaga jaraknya. Kalau tidak dia bakal segera di-dive in. Betul banget. Tapi dari tadi Riyandi masih melakukan defensif dengan sangat baik sih kalau menurut aku. Dia menggunakan shockwave dengan sangat baik. Terus dia juga masih bisa untuk memukul mundur teman-teman dari Jawa Tengah. Padahal itu turun dia tadi tuh diincer terus sama seorang Kimi dan juga Rafaela. Literally. By the way tadi si Angga pantun tuh kayaknya. Kenapa? Gue pikir buy one, ternyata bawa kawan. Yeah. Gitu, karena yang datang 3 gitu kan. Ya gak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke, tapi ya kalau kita lihat dari pergerakan dari Jawa Tengah kali ini belum seagresif sebelumnya. Tapi di sisi atas kali ini Kevin sudah mulai masuk dengan Shield United. Tapi Razali masih bermain dengan Ionic Age-nya. Untung masih ada an eye for an eye dari seorang David. Jadi masih bisa untuk mundur dengan sangat cantik. Tapi Rafaela, Holy Baptism yang kena. Bisa menuju ke arah Rozali dengan Ionic Age. Mencoba untuk menuju ke arah depan. Tapi Kevin dengan pelek tergandeng yang udah mulai copot dari aspannya. Mencoba untuk menabrak ke arah Rozali. Tapi seperti Al-Rozali masih bisa melakukan gocek-gocek David yang menggunakan Alecto Final Blow. Ternyata tidak dilewati oleh Al-Rozali. Dan akhirnya dari Jawa Tengah harus mengurungkan niat nih untuk melakukan team fight ke arah Kalimantan Barat. Transcendent Ward yang sangat baik dari seorang Uranus berhasil untuk ngegocek dengan sangat baik. Apalagi tambahan shield yang dia miliki. Kali ini seorang Esmeralda yang dari tadi susah banget kayaknya untuk diganggu. Yang gak ada loh. Kita lupa loh ini ada Esmeralda, gak ada sih, gak ada yang inget sih itu ada Esmeralda. Berasa Lane of Dawn ngontrak aja nih teman-teman yang lain. Tapi Fatal Airstrike mencoba dilepas tapi Frankie. Naifornanya baik banget dari seorang David untuk menghindari Hurricane Dance. Yang tadi berhasil digocek-gocek. Tapi Vela. Dari Kalimantan Barat mereka melihat potensi atau kesempatan di mana Turtle sudah mulai dicicil-cicil. Cicil tapi Angga juga mencicil dengan ada Falling Star Moon kali ini mengaju ke arah depan. Tapi Turtle masih bisa di-secure sama seorang Uranus tanpa bisa dibalikan sama seorang Angga. Itu Angga sendiri
sendirian gitu kan ya yang maju. Karena teman-teman yang lain dalam kondisi yang cukup jauh juga dari Turtle. Tapi kalau misalnya kayak gini 4 lawan 1 lah, Insanity pun dibuka kali ini. Damage cukup masuk ke arah seorang Rafaela, tapi teman-teman dari sisi Jawa Tengah pun gagal inisiasi. Meanwhile the top lane ternyata David gak bisa kemana-mana karena Kevin yang mencoba untuk nge-backup Riyandi. Davidnya langsung ter-take down dan wah ini bahaya nih. Meteor Shower di pop up, bentar lagi mereka bakal mencoba untuk langsung menghajar ke arah outer top turret. Meanwhile the bottom lane Al Rosali dengan consecration dia mencoba untuk maju ke arah depan sana. Bernard pun langsung ditumbangkan. Solo kill 1 versus 3 dan Bernard gak bisa kemana-mana lagi. Datang seorang Xbox dari Novianda yang mencoba untuk langsung ke-backup dan melakukan clear minion. Benar-benar Uranus yang gak bisa dipegang, gak bisa diapa-apain, tapi jateng kali ini kesulitan dari seorang David sendiri. Terkena Curse of Crow dan juga dengan satu feeder Isaac yang cantik dari burung cendrawar si Parsha. Tapi sayang sekali memang di sini damage-nya belum bisa benar-benar untuk ke-finish karena seorang Benedetta jadi masih bisa tarik ulur sejauh ini. Kalau kita lihat poin ada di 3-0 ya, kalau kita lihat ya. 5-0, tapi memang sampai saat ini perbedaannya hanya sekitar 3.000 gold saja. Jadi belum terlalu jauh dari lumayan Vel, menit 6 ini Vel. Iya. 3.000 gold menit 6 sih ya hampir satu item sih bedanya. Dan dari Kalimantan Barat memang dari tadi rotasi yang mereka lakukan baik banget. Dan Jawa Tengah dengan adanya Rafaela malah terlihat seperti pergerakan yang pasif nih. At least Kimi yang kesulitan untuk menghadapi Chang'e di lane yang harusnya bisa mendapatkan turret tapi gagal. Dan Novianda udah mulai dicicil-cicil nih. Holy Baptism dikeluarkan menuju ke arah Novianda tapi Last Insanity malah ke arah depan menuju ke arah Jason. Dan Jasonnya sedikit harus mundur ke arah belakang. Angga diam-diam dan juga Peter Ezra di arah mid lane menuju ke arah Kevin. Sang ban mencoba untuk dibakar-bakar tapi ditunggu oleh Riyandi yang bersembunyi di arah rumputan. Kevin udah sekarat banget dengan satu badara terakhir. Al Rosali pun tidak ragu untuk masuk ke depan sana dan Kevin harus bisa ditumbangkan. Kevin berhasil dihilangkan dan di sini purple buff juga akan dicuri oleh Meteor Shower seorang Chang'e. Tapi masih ada kiri kanan yang dibuka sama seorang Frankie hanya untuk mengusir-ngusir cantik ke arah minion yang dimiliki sama Jawa Tengah. Radiant Armor kali sudah dikantongi sama seorang Novianda dengan X-Board-nya. Dan teman-teman dari Jawa Tengah kali mengambil kesempatan mencoba untuk nge-poking ke arah Turtle. Tapi sejauh ini belum bisa untuk dilanjutkan karena sudah ada kehadiran dari seorang Novianda dan juga Kevin di sisi Turtle-nya. Ini Kevin dari Jawa Tengah dengan ada Baxia ya benar-benar agak kesulitan sih kalau menurut aku sih. Karena dari tadi dia ketika untuk maju ke depan dia mencoba untuk menculik ke arah teman-teman dari Kalimantan Barat benar-benar gak efektif dan gak bisa ngasilin apapun bahkan. Tapi Angga dan juga teman-teman udah mulai standby walaupun gak mau mencoba untuk mencari resiko di mana Turtle gak dikontes sama sekali. Dihajar dengan Transcendent Ward menuju ke arah depan dengan Ionic Edge menuju ke Angga tapi Angganya masih bisa survive karena memang damage-nya pasti belum ada stack dari Ionic Edge dan tidak bakal terlalu dalam. Volley Star udah berdikes dia turun ke depan sana tapi Hurricane Dance baik banget dari Frankie untuk nge-cancel dan Kevin sendirian di sana bercoba untuk menahan tapi Meteor Shower dimandiin si Kevinnya sehingga harus sedikit mundur ke arah belakang. Benedetta nakal banget berhasil mencuri satu turret di sisi atas tanpa adanya pergerakan defensif dari Kalimantan Barat. Tapi lihat di sebelah sana Frankie terus-terusan mencoba untuk mengganggu seorang Angga. Setupnya dibikin berantakan terus sih tim Jawa Tengah ini. Ketika mereka mencoba untuk menginisiat sesuatu, mereka ditabrakin balik. Dan mereka malah tidak bisa melanjutkan kondisinya. Tapi yang aku di sini lihat dari tim Jawa Tengah, dia pinter banget ngatur wave-nya. Walaupun Kalimantan Barat kalau kita biasa bilang unggul jauh. Tapi lihat di sisi bawah kali ini. Yap, dengan Peter Strike yang mencoba untuk dipapa begitu saja karena Bernard WJ yang udah mulai gak ada mana. Langsung dijepit dengan Hurricane Dance. Jason mencoba untuk backup. Tapi seperti belum ada damage karena Frankie dan malah Kevin yang harus ditumbangkan begitu saja. Lightning Truncheon bahkan baru aja diamankan oleh seorang Parsha. Aleka Final Blow hanya untuk menghabisi minion yang ada di area mid lane. Iya, minion di area mid lane tapi di sisi bawah Blender dilempar. Thousand Founder juga masih ada flicker. Digocek balik Light Retribution bahkan tapi Jason terkena magic yang cukup besar kali dari seorang Riyandi. Tapi dari seorang Bernard pun harus ter-take down. Dengan damage yang cukup besar dari Meteor Shower seorang Riyandi sendiri dan turret di area bawah. Berhasil dikantongi lagi oleh Kalimantan Barat. Permainan yang sangat luar biasa dan sangat tegas kali ini dari Kalimantan Barat. Dan benar-benar dikasih apa ya, dikasih counter initiation banget sih. Dia tadi dikasih push. Padahal dari awal yang pengen dapetin push adalah Jawa Tengah loh Kolius. Yap, dan 10 point kill tanpa balas hingga di menit yang hampir ke 10 ini membuat Jawa Tengah terus-terusan mencari cara bagaimana cara nge-counter dari Kalimantan Barat. Karena untuk objektif pun mereka baru dapetin 2 objektif saja yaitu outer top dan juga bottom turret. Ini yang membuat Jawa Tengah harus benar-benar bermain lebih hati-hati lagi. Tapi aku bingung Kolius. Mereka punya drag semuanya buat nge-counter seorang Kimi.
Kimi belum ter-shutdown dari tadi. Gimana nih jadinya? Cover dari Rafaela yang bagus dengan healing for everyone ya kan dari seorang Rafaela membuat movement speed dari Kimi yang langsung menjaga jarak dan memang positioning dari Kimi yang benar-benar ngeselin sih Vel, dimana dia dari tadi main aman banget dan Kevinnya ketahuan langsung dihajar dengan Hurricane Dance dan juga Feather Airstrike tapi Falling Star di arah belakang sana mengincar juga ke arah Kevin, dua Kevin saling kejar-kejaran dan juga Kevin yang menggunakan truk ban gandeng langsung lepas begitu saja, dia harus ter-take down. Ini menjadi momen untuk Kalimantan Barat segera melakukan inisiasi ke arah Lord yang terhormat. Benar banget, baru ku bahas. Tapi Benedetta di sisi bawah lagi-lagi split push dilakukan. Alecto Final Blow bahkan mencoba untuk dilakukan untuk mendapatkan cara inhibitor. Tapi lihat Lordnya masih difokuskan sama teman-teman dari sisi Kalimantan Barat. Ingat, dari Jawa Tengah masih memiliki seorang Esmeralda dengan Falling Star Moon. Apa yang bakal terjadi? Tidak dicuri, ternyata Lord masih bisa disecure dengan sangat baik oleh tim Kalimantan Barat. Ini bakal sedikit kesulitan dari Jawa Tengah loh, Vel. Betul. Dengan adanya dua high ground yang dimiliki oleh Kalimantan Barat. Ketika mereka berubah menjadi pas Spam Lord, bayangin ketika mencoba defensif dihajar Meteor Shower. Benar. Mundur. Lordnya Dikasih masuk lagi, maju lagi, feeder defend lagi, Airstrike. dihajar Feather Airstrike Benar. lagi. Ini benar-benar menggila. Bahkan gak cuma 2 high ground, Vel. 3 high ground, Vel. Dengan adanya Xbox, Xbox, Vel. betul. Ini yang ngebuat dari Jawa Tengah dari tadi kebingungan. Bagaimana caranya kita untuk masuk ke tim fight. That's why mereka bermain pintar dengan Benedettanya. Terus-terusan melakukan split push, mencoba untuk mencari opportunity. Apakah mereka bisa dapatkan? Nah, baru Kulis bilang ya, dihajar dengan Meteor Shower dan juga Feather Airstrike. Bernard WJ itu Mimi Peri langsung benar-benar pusing karena setengah berdarah yang tersisa loh. Aduh. Ya, tapi memang kali ini Lord juga bakal coba untuk masuk ke arah teman-teman dari Jawa Tengah di sisi atas. Tapi jangan sampai ada yang ke pick off. Kalau misalnya sampai ada yang ke pick off kali ini bakal jadi game untuk Kalimantan Barat tanpa ada yang balas sih. Karena teman-teman dari Jawa Tengah sampai saat ini seperti yang kalau dia sempat bilang juga tanpa balas, tanpa ada point kill sama sekali. Tapi memang Lord bakal cepet banget untuk di-clear sama seorang Kimi. Dia memiliki Genius One, tapi lihat di sebelah sana dari seorang Bernard bakal dipukul ke arah depan. Sedangkan Frankie justru berhasil di-secure sama seorang Bernard sendiri sebelum dia berhasil di-shatter. Falling Star mau dibuka, Kevin menjadi target, tapi Kevin masih bisa untuk sedikit mundur saja. Dan Kevin selamat, sedangkan Benedetta, Benedetta. Iya, dia mencoba untuk terus-terusan mencuri itu Kevin sampai oli bocor ya. Karena kan bawahnya dia pakai ultimate dari seorang Baxia dan yang pun itu tinggal ditiup doang hampir aja tumbang. Untungnya masih bisa survive dan dia sedikit mundur ke arah belakang. Ini menjadi sedikit nafas untuk tim Jawa Tengah, Vel. Benar. Dengan pergerakan yang dilakukan sama seorang David, dengan pergerakan yang tadi sempat nggak bisa dapetin ke arah seorang Baxia ya atau Kevin dari tim Jawa Tengah, tapi Falling Star mau dibuka ke arah seorang Riyandi kali ini bakal coba untuk dikomit ke tapi sudah datang. Ini dia pahlawannya, seorang Uranus kali ini dari seorang Al-Razali dan tidak bisa untuk dihentikan. Kali ini gantian. Baxia yang coba untuk nge-push dulu di arah atas supaya wave minionnya dia. Tadi wave management dari sisi Jawa Tengah bagus banget tapi Hurricane Dance. Yes. Langsung dijepit begitu saja walaupun ada maksimum charge tapi ternyata tidak berhasil untuk menyelamatkan seorang Bernard. Ini yang bakal menjadi sedikit pusing nih dari Jawa Tengah karena dari Kalimantan Barat baru aja kehilangan tempo, tapi mereka berhasil untuk mendapatkan temponya kembali. Memang dengan kehadiran Aka yang bersembunyi di rumputan itu bakal memberikan surprise attack yang mengerikan ke arah tim Jawa Tengah. Betul banget. Kali ini Jawa Tengah dalam kondisi 1-14 dan lihat David bakal dikurung dengan 4 hero sekaligus Alecto Final Blow Phantom Slash bahkan sepertinya tidak akan bisa menambah tapi 1 poin kill berhasil diamankan oleh David. Tapi David pun sepertinya harus jadi makanan kali ini mencoba untuk dikejar. Hurricane Transcendent Ward diarahkan ke arah depan dan David pun kali ini masih menggunakan Phantom Slash ya. Digocek lagi masih dan Eye for an Eye dan lihat David mau lari kemana? Tidak bisa. Itu ternyata misdirection. Di arah mid lane Jawa Tengah malah berhasil mendapatkan outer middle turretnya. Itu David yang udah kayak David Beckham ya. Bisa gocek-gocek, benar-benar buying time buat teman-teman dari Jawa Tengah pun gak mau manfaatin, gak mau buang-buang kesempatan nih. Dia ngeliat, oke Davidnya dikejar. Tadi akanya dari Frankie sempat sadar dan makanya dia menuju ke arah mid lane. Tapi semua sudah terlambat dan Jawa Tengah berhasil mendapatkan outer middle turretnya. Ini menjadi tempo lagi nih buat Jawa Tengah. At least mereka masih ada chance dan memang terlihat dari goal difference-nya Vel saat ini mulai terkejar. Benar. Jadi didapatkan adalah seorang Farsha tadi dari Kevin, seorang Farsha dari Kalimantan Barat. Tidak bisa untuk mendefense pergerakan dari seorang Kimi yang semakin lama semakin sakit. Penetration damage yang cukup besar. Dengan adanya Genius One dan juga dengan adanya satu. Sebenarnya Ice Queen One aja udah nyebelin sih kalau menurut aku sih. Slow-nya. Belum lagi burning effect dari seorang Glowing One, dari sebuah Glowing One. Dan juga penetration dari seorang Genius One ya kali ini ya. Dan kali ini poin agak sedikit terkejar 3 poin kill dan dari sisi Kalimantan Barat memang udah nabung dari awal ya. Jadi udah banyak sekali. Gini Vel,
dari Jawa Tengah, mereka sebenarnya mencoba untuk mencari kalau udah pada Radiant Armor semua maksud Kolius, itu bakal menjadi geli-geli juga untuk Riyandi. Paling Farsha nih, apalagi ditambah dia bakal Feather Airstrike dan Athena Shield paling menjadi jawaban dari Jawa Tengah. Dan itu terbukti, lihat tuh, udah pada ada item itu semua dan Jawa Tengah ini lama-lama ketika tim fight udah mulai alot, Vel. Terutama dengan adanya 2 magical damage yang harusnya ngeburst tapi bisa ditahan sama Jawa Tengah. Tim fightnya bakal mulai sedikit terpukul mundur, tapi waduh maksimum charge hampir aja kena. Itu padahal mau Kolius ukur damage tuh, kira-kira berapa Viraga Armor yang hilang terkena maksimum charge. Iya, tapi memang di sini position dari seorang Jason yang benar-benar aku apresiasi banget. Dia tahu dia harus seperti apa, tapi ada konsil dibuka ke arah depan. Nah, Jason! Hurricane Dance-nya Jason terjebak begitu saja. Last Instant itu juga dilepaskan menuju ke arah depan sana. Jason harus berhasil ditumbangkan. Dan juga kali ini dari Al Rosali sendirian berputar-putar dengan Ionic Edge. Dan Frankie pun langsung melakukan inisiasi ke arah Lord. Mencoba untuk memancing teman-teman dari Jawa Tengah maju kembali. Falling Star diajar menuju ke arah Novianda yang udah mulai sekarat. Masih bisa menuju ke arah belakang. Sedangkan Benedetta dan juga Farsha terjadi one-on-one situation di area bottom lane. Sehingga dia berubah menjadi burung untuk kabur sedikit ke luar area map Land of Dawn. Al Rosali dia terlalu tebal, masih bisa bertahan di depan sana. 20% inhibitor bawah berhasil dicicil sama seorang Benedetta dengan pergerakan lagi-lagi tipu muslihatnya. Tapi kita lihat kali ini Lord sudah mulai diinitiate sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Sudah dipersiapkan, Novianda berada di sisi depan kali di feeder strike. Lord masih bisa disekir sama Kalimantan Barat, tapi lihat sebelah sana Kevin. Dikasih Hurricane Dance, masih mencoba untuk kabur, tapi masih ada Electro Final Blow. Dibuka sama sana David, tapi sayang sekali kali ini Kevin berhasil di shutdown. Sedangkan kalau kita lihat kali ini dari Al Razali, langsung berfokus ke seorang Bernard. Mencoba untuk mengejar, tapi Kimi sudah mulai datang. Tidak berani diinisiat balik, sudah di shutdown dari Jawa Tengah. Yap, dan Lordnya juga sudah mulai muncul di area mid lane. Kalimantan Barat kali ini mendapatkan momen, tapi dari seorang David yang menggunakan Benedetta di area top lane, dia terus-terusan mencari space, mencoba untuk melakukan backdoor. Dia melakukan split push agar Kalimantan Barat bakal kewalahan, tapi Angga dia datang dengan Falling Star Moon-nya, belum ada damage yang terlalu besar dari seorang Angga dan Frankie-nya menggunakan Hurricane Dance, malah ternyata dia harus take down, ditembakin sama Jason dan Frankie pun harus tumbang. Lord berhasil melakukan charge-nya ke arah depan sana dan akhirnya base Minotaur pun dihancurkan. Kali ini Feather Airstrike menuju ke arah David yang mulai langsung mendapatkan poin kill malah ke arah Kevin. David udah mulai sekarat banget dan akhirnya harus ditumbangkan dengan Last Insanity yang dikeluarkan oleh seorang Novianda. At least Vela James, 2 hero tertekan dari Kalimantan Barat, tapi mereka berhasil mendapatkan 1 base turret penting di area mid lane. Ini dari David. Mungkin nantinya aku gak tahu siapa yang bakal menjadi MVP. Tapi menurut aku pribadi pergerakannya dilakukan terus-terusan sama seorang David. Ini memberikan poin penting banget. Tapi lihat sebelah sana Al Razali masih dengan Ionic 8 Transcender keluar kali ini diajak berdansa sama seorang Angga. Meteor Shower tidak begitu bereaksi terhadap teman-teman dari sisi Jawa Tengah kali ini. Dari Esmeralda benar-benar udah pede banget untuk berada di lini depan. Kita sudah masuk dalam mid to late game kali ini di mana Esmeralda semakin strong. Tapi Al Razali masih menjadi salah satu hero yang cukup menakutkan kali ini. Tidak bisa di stop, tidak bisa dihentikan, tidak bisa untuk di shutdown dengan cukup mudah. Tapi lihat sebelah sana purple buff-nya Angga. Dia sendirian mencoba untuk kabur flick out di belakang sana, tapi di sini ditempelin sama Al Rosali dan juga Novianda yang mencoba untuk terus-terusan membakar Bernard WJ seperti yang terlalu ada di depan. Alex Final Blow dibuka oleh seorang David. Dia mencoba untuk dive in ke arah backline yang dimiliki oleh Kalimantan Barat sehingga Kevin langsung berubah menjadi burung cendrawasih mencoba untuk kabur ke arah depan, tapi ternyata flicker dari seorang Jason berhasil untuk menumbangkan sang burung. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Dan kali ini dari tim Kalimantan Barat mereka harus sedikit mundur ke arah belakang karena Jawa Tengah yang sedang melakukan pressure-nya. Ini Kevin Baksianya benar-benar tahu dia harus ngincer siapa. Dia benar-benar nyari Kevin satunya. Dia Kevin mencari Kevin gitu kan ya. Dicariin Farshanya, dicari, ditabrak dengan Shield Unity, dikasih damage dan dihentikan begitu saja sama seorang Kimi. Ini Kiminya udah monster sih. Kita lihat, sudah ada Glowing One, sudah ada Genius One, udah ada Ice Queen One, Holy Crystal dan bahkan Divine Glaive. Penetration damage yang terlalu besar dan dilihat sampai yang kali ini Hurricane Dance dibuka sama seorang Akai. Dari seorang Jason hanya memberikan tambahan damage tapi Falling Star Moon di belakang sana mengincar ke arah Frankie, tapi Frankie-nya langsung kabur ke arah belakang. Dia berganti target menuju ke arah Rosali yang udah mulai pedes, disabetin walaupun Frankie-nya harus tumbang bersama juga dengan Bernard WJ. Tapi Rosali hati-hati pecah celengan karena Angga sudah langsung mengincar. Falling Star Moon juga dilepaskan dan udah sekarat banget. Al Rosali tershutdown oleh seorang Jason. Last Insanity juga menuju ke arah Kevin yang harus tershutdown.
Dua tukar dengan dua. Dua tukar dengan dua, kali ini Kevin pun harus membuka ke arah feeder Aztec-nya demi mendapatkan ke arah purple buff ya. Tapi Jason 1000 damage ke arah seorang Novianda. Falling Star pun ke arah depan, kali ini Kevin dipaksa untuk mundur. Hampir saja terpecah, kali ini bakal Glowing One yang memecahkan immortality-nya. Ternyata masih bisa mendapatkan regen dan juga berhasil mendapatkan ke arah lifesteal dari seorang Novianda. Tidak terpecahkan immortality-nya. Ini Kimi. Position bagus, dia memberikan damage yang cukup besar. Tapi setup yang dilakukan sama seorang Akai di sini harus jadi kuncian penting untuk teman-teman dari Kalimantan Barat. Dia harus tahu dia harus kunci ke siapa. Karena dari tadi dia sekarang kayaknya udah gak bisa kunci ke arah seorang Kimi sih kalau menurut aku. Kenapa? Karena sekarang Kimi itu posisinya terlalu jauh di belakang. Dan susah juga banget untuk malah digapai. membuat David dan Angga jadi free. Benar. Dia langsung ngincer ke arah Farsha dan Chang'e pinter banget target selection yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Itu yang membuat dari tadi Kalimantan Barat akhirnya nggak fokus untuk team fight-nya. Dari yang mereka mau fokus ke arah Kimi dan langsung mencoba untuk recover nih. Benar. Dua resource damage yang begitu besar dari Kalimantan Barat. Angga dia gunain Falling Star-nya untuk ngecek ke arah rumputan aja. Benar. Apakah ada hero dari tim Kalimantan Barat yang bersembunyi di area rumputan. Dan udah mulai dipancing-pancing menuju ke arah Lord yang terhormat dari Kalimantan Barat. Dia sedang melakukan setup dan lagi itu David ngeselin banget. Membuat Chang'e harus sedikit berpisah bersama teman-temannya. Betul banget, tapi Shield United digunakan lagi sama seorang Kevin. Kali ini dia majuin ke arah depan. Masih di Falling Star untuk kena 3 sekaligus, tapi Hurricane Dance berfokus ke arah seorang Angga kali. Tapi lihat sebelah maksimum charge-nya. Cukup sakit ke arah seorang Kevin, tidak akan dilanjutkan sama sekali. Ini teman-teman dari sisi Kalimantan Barat harus tahu mereka harus reset. Mereka gak bisa untuk paksain keadaan. Tapi kita lihat kali ini All Rosali masih mau kontesin ke arah Jawa Tengah. Dia tahu dia punya resource yang cukup dengan Consecration. Dengan ada Transcendent Ward dan juga Ionic Age kali ini. Dia pengen deketin diri ke arah seorang Kimi. Tapi belum bisa untuk deketin ke arah sana. Yap. Dan kalau kita lihat juga kali ini dari tim Kalimantan Barat dia udah mulai melakukan setup-nya. Dan gimana ya, dari mereka ini harus benar-benar berhati-hati menunggu apakah dari tim Jawa Tengah itu bisa untuk terpancing nih untuk melakukan team fight sehingga masuknya satu-satu dan Kalimantan Barat mendapatkan momen. Sedangkan dari Jawa Tengah justru dia nungguin untuk inisiasi yang dilakukan oleh Kalimantan Barat menuju ke arah Jason sana. Betul, dan kita lihat kali ini Jason sudah diberikan priority untuk dapetin ke arah purple buff. Sedangkan dari seorang David lagi-lagi masih dengan split push-nya. Kalau kita lihat kali ini dari seorang Jawa Tengah Angga, dia Frost Moon Shield-nya udah bener-bener gila banget. Udah hampir 50% full kali ini. Novianda mulai membakar ke arah depan kali ini. Tapi lihat Baxianya ngunci ke arah belakang. Berfokus dapetin ke arah belakang kali ini Pasha. Dengan Peter Airstrike-nya mencoba untuk menghalau dari Jawa Tengah yang udah mulai kocar kacir sedikit di belakang sana. Tapi Jason dengan tembakan piu menuju ke arah Kalimantan Barat yang pelan-pelan tapi sakit. Aleko dari seorang David langsung mencoba untuk memotong dengan knife for knife. Tapi dengan adanya Meteor Shower David udah sekarat banget. Kevin apakah tumbang? Ternyata tidak, malah David yang harus tershutdown dari Angga. Dia langsung sedikit mundur ke arah belakang sana, berlari bersama dengan dua orang temannya yang lain menghindari kejaran dari Kalimantan Barat. Dan this is the moment for Kalimantan Barat jika mereka ingin melakukan inisiasi ke arah Lord yang terhormat. Bloodwing sudah diselesaikan sama seorang Angga. Darah dari sisinya tim Kalimantan Barat masih belum terlalu penuh kali ini. Frankie cukup low, Novianda juga dicicil balik sama seorang Jason. Ingat, masih ada Falling Star Moon dan seorang Esmeralda yang bisa mengacaukan pergerakan mereka. Lihat sebelah sana, Lordnya masih bisa untuk disecure sama seorang Uranus kali ini. Sehingga Angga harus kembali mundur. Kali ini Kalimantan Barat mengembalikan lagi tempo mereka, mengembalikan lagi movement mereka. Dan mereka bisa untuk mendapatkan, ini ingat ya, tidak adanya lagi inhibitor tengah. Jalan tol terbuka lebar. Belum lagi dengan dua skill yang sangat besar dengan area of effect dari seorang feeder Isaac dan juga sebuah meteor shower. Tapi kalau kita lihat sedikit dari replay, ini memang David ngincer banget ke arah seorang Kevin, ke arah seorang Farsha. Tapi memang Farsha pintar banget dalam menggunakan wings by wings ya, sehingga dia keluar. Sepertinya mulai terjadi team fight dari seorang Uranus yang digunakan oleh seorang Al Rosali. Dia mulai maju di depan sana, mencoba untuk menahan Falling Star Moon-nya, belum connect ke arah siapa-siapa. Rani sedikit menjaga jaraknya, mulai dijepit begitu saja dengan Meteor Strike juga dilepaskan menuju ke arah Angga. Angga masih bisa survive dengan flick out-nya. Rian dia dikejar oleh David yang udah mulai sekarat banget di Meteor Shower. Sehingga immortality-nya bisa pecah. Dan David udah mulai sekarat banget. Davidnya langsung tumbang begitu saja.
Sedangkan Kevin yang berhasil di take down oleh Kevin juga. Yang kali ini malah Kevinnya dijepit sama 3 hero Oleh sekaligus. Starboy. Dengan Starboy Shockwave-nya menuju ke arah Kevin. Tapi ternyata Immortal Ability masih ada. Novianda udah sekarat banget. Mencoba untuk mundur ke arah belakang, ternyata tidak bisa lari. Dengan Light of Retribution dari seorang Bernard berhasil mengakhiri nyawanya. Dan akhirnya Kevin pun tumbang di depan sana. Meteor Shower mencoba untuk nembak-nembak ke arah Bernard. Bernard Immortal Ability-nya pecah. Ditungguin sama 3 hero sekaligus. Dan Bernard, dia tidak bisa kabur. Angga sendirian versus 3 hero. Dia mencoba untuk bertahan dengan Stardust Dance dan juga Frost Moon Shield-nya. Tuh terlalu sustain banget dari seorang Angga yang mencoba untuk mengejar ke arah Riyandi sekarang. Iya, berhati-hati kali ini Orozali, jangan sampai dia terlena dengan pergerakan dari seorang Angga karena terus-terusan menggunakan Stardust Dance. Ya, lihat dikasih Thousand Pounder, shieldnya masih cukup banyak kali ini. Falling Star Moon lagi untuk ke clear wave minion saja. Orozali, dia mengejar sekarang Esmeralda yang justru memecahkan damage ke arah tim Kalimantan Barat. Mereka berhasil merontokkan semua pertahanan dari sisi Jawa Tengah. Hanya tersisa base saja. Kali ini teman-teman dari Jawa Tengah benar-benar struggle. Dia harus bisa untuk menahan pergerakan dari Kalimantan Barat yang terus-terusan tidak memberikan nafas. Bahkan dari seorang Orozali yang bermain tabrak terus-terusan tidak bisa di-shuttle dengan mudah. Satu kali saja sejauh ini, 10-1-7 dari Orozali. Seperti yang Kolis bilang tadi, Vel, di mana dari Kalimantan Barat dia tuh nunggu dari Jawa Tengah masuknya satu-satu. Dan terbukti David tadi di area top lane langsung masuk sendirian, David tetap take down. Dia langsung sadar high ground kita ini nggak bisa terlalu digangguin lagi. Makanya mereka berani untuk komit melakukan team fight. Paling cuma Angga yang bisa untuk dive in. Dan Akai dari Frank ini pintar banget. Dia cari mana nih Angga nih. Kalau sampai dia berani Thousand Pounder ke belakang sana dengan Hurricane Dance-nya, kita bakal langsung dihentikan gitu kan dari Angganya. Dan akhirnya terbukti Kalimantan Barat pun dapat momen di mana dia dapetin Lordnya dan mencoba untuk langsung nge-push ke Jawa Tengah yang tadinya sempat memimpin. Hampir aja Kalimantan Barat itu benar-benar terpukul mundur banget ya oleh Jawa Tengah. Tapi ternyata itu semua berbalik lagi keadaannya. Kalimantan Barat yang kembali memegang temponya. Iya, dan kali ini sudah ada 2 Bloodwings di tangan Jawa Tengah, 1 di tangan seorang Esmeralda, 1 di tangan seorang Kimi. Dengan tambahan shield juga untuk seorang Kimi dan juga seorang Esmeralda, membuat mereka harusnya jauh lebih sustain tapi bisa memberikan damage yang cukup besar juga. Tapi Angga, lihat bahkan Meteor Shower bakal coba untuk ditahan David kali ini. Berhadapan dengan seorang Novianda, Novianda masih coba untuk nge-clear wave ini, tapi datang seorang Kevin dengan shield Unity-nya. Berfokus, Novianda, Last Insanity bakal hilang, tapi 4 hero kali ini ke arah atas. Di backup langsung dengan Federer Strike-nya dijepit. Kevin yang mencoba untuk dibakar dengan Fire Stake. Kevin udah mulai sekarat banget tapi dia berubah menjadi roda mencoba untuk kabur. Oh, flicker yang bagus banget dihambat pergerakannya Kevin. Kevin harus tumbang. Sedangkan dari Novianda yang langsung dikejar sama seorang David harus ditumbangkan juga. 1 ditukarkan dengan oleh 1. Kemudian ditembak-tembak sakit banget. Langsung Jason ternyata masih bisa di cover sama seorang Farsha walaupun Riandinya udah mulai sekarat. Kali ini harus track down oleh seorang Bernard. Angga yang mencari Kevin bersembunyi di rumputan. Langsung masih bisa kabur dengan flickernya dan berubah menjadi burung cendrawasih. Tapi Light of Retribution dari seorang Bernard berhasil nge-take down dari David. Dia mulai di Hurricane Dance, dibawa menuju ke arah turret. David dengan Lion Fortnite berhasil mengkocek tapi ternyata dia masih bisa ter-shutdown. Dan ini adalah waktu yang lama. 3 hero dari Jawa Tengah harus ter-take down bersamaan dengan Kalimantan Barat. 3 dan juga 3, tapi Esmeralda masih ada di dalam lane of down bersama dengan seorang Orozali. 2 hero tebal kali di Thousand Pounder ke arah depan. Mencoba untuk menguji ke arah seorang Esmeralda, tapi dari seorang Rafaela kali dengan menggunakan Holy Baptism-nya masih bisa untuk men-stun 2 hero tersebut. Di-reset lagi dan sebenarnya kalau misalnya dari Kalimantan Barat kali ini nggak bisa ngincer ke arah seorang Angga, ini semakin berat loh. Karena dari Angga sendiri dia sudah punya Radiant Armor, Oracle, Holy Crystal, Bloodwings, dan juga Enchanted Talisman. Mungkin ya, Angga ini ketika dia melakukan terus-terusan dengan ada Stardust Dance dan juga nanti ada Falling Star Moon, teman-teman dari Kalimantan Barat bakal semakin susah. Gimana caranya mereka bisa nge-burst karena seorang Orozali sih? Kan Jason ada Rafaela ya? Betul. Kenapa dia gak ganti Winter Truncheon sepatunya? Setuju. Itu bakal ngebuat dia lebih safe lagi loh. Karena dia Winter Truncheon ngebuat Jason walaupun dia diincar, dijepit nih. Kelihatan tanda-tanda Akai sudah mulai muncul dengan Thousand Pounder-nya. Tapi kan dia menggunakan Winter Truncheon-nya, maka semua setup yang dilakukan oleh Kalimantan Barat bakal langsung berubah. Berantakan. Bisa dibalikin sama tim dari Jawa Tengah. Tapi dari Kalimantan Barat yang sekarang sedang melakukan setup di area Lord-nya.
Apakah Jawa Tengah bakal terpancing karena ini sepertinya bakal menjadi tim fight yang terakhir untuk game yang kedua. Lord udah mulai sekarat banget, Falling Star menuju ke arah belakang sana mengejar ke arah Rian dan juga Kevin, tapi Lassie Sanity juga dilepas menuju ke arah Lord. Lord udah mulai sekarat banget. Ternyata tercolong oleh seorang Jason, mencoba untuk dihajar sama Al-Rozali yang malah fokusnya tadi ke Jason dan Lordnya langsung tercuri begitu saja. Maximum charge karena Al-Rozali yang terlalu tebal sehingga masih bisa survive. I told you, Vel, itu benar-benar gambling banget dari Kalimantan Barat. Dia tahu risknya tinggi, tapi malah dia terpancing untuk hajar ke arah Lord yang ada di Land of Down. Dan Lordnya dipegang sama Jawa Tengah kali ini. Jawa Tengah bakal memainkan wave dia. Ingat mereka punya David juga yang sangat mengganggu kali ini di dalam Land of Down. Shield United lagi-lagi ngecek aja posisi dari teman-teman Kalimantan Barat. Yang menjadi target mungkin nanti adalah seorang Chang'e dan juga seorang Farsha. Selain itu mungkin dari seorang Al-Rozali bakal kesulitan karena bakal dihadapkan dengan banyak sekali hero dari Jawa Tengah. Kita lihat kali ini dari sisi bawah Lord sudah mulai berjalan. Sedangkan kalau kita lihat di sisi atas ada David yang berjalan dengan wave minionnya. Alecto final blow-nya bakal cepat banget untuk clear wave. Sedangkan turret yang dimiliki sama Kalimantan Barat tersisa 3 inhibitor manisnya saja. Ini mereka tunggu setup yang bagus sih. Kalimantan Barat masih bisa untuk menahan asalkan mereka punya setup yang bagus dengan Meteor Shower dan juga tidak efeknya. Tapi dua arah dengan daerah mid lane dan juga bottom lane sudah mulai masuk charge digunakan oleh Lord, tapi Frankie dengan Hurricane Heads harus mengurungkan niatnya, dia harus mundur sedikit ke arah belakang karena Angga di belakang sana mencoba untuk langsung menghajar. Frankie langsung kabur ke arah belakang. Lord yang masih terlalu tebal, Lassie Sanity dilepaskan. Yes, Winter Transcend dari Jason menyelamatkan nyawa dia. Tapi mulai ditembak-tembakin aja dari seorang Jason ke arah depan sana. Walaupun dengan adanya Ionic Edge menuju ke arah Kevin, Al-Rozali masih bisa bertahan. Kedua tim masih gak mau kendor. Kevin yang menggunakan Farsha pun harus ditumbangkan. Dan David masih menarik dengan indah dengan Elite Daytime dan juga An Eye for the Night. Dia balik lagi dengan Electro Final Blow. Mencoba untuk kembalikin Lassie Sanity tapi berhasil untuk ke takedown ke arah Angga. Sekarang malah Novianda. Dia langsung pecah Immortality ya. Dan harus sedikit mundur ke arah belakang. Al-Rozali udah sekarat banget. Immortality juga pecah. Kali ini Jason yang malah udah mulai sisa setengah bar darah lagi. Mencoba untuk melakukan defensive dan kabur. Maximum charge-nya tidak bisa menolong Kevin sehingga Kevin harus ter-take down. Tapi satu inhibitor dan juga dari Al-Rozali yang kehilangan tadi momentumnya sekali. Teman-teman dari Jawa Tengah berhasil menarik nafas lanjutan. Game sudah menunjukkan 30 menit di dalam Land of Down. Kolius, kita mau tanya dulu dong semangatnya Papua di mana? Oh, untuk penonton yang di rumah dari kedua tim masing-masing gak mau kalah, langsung ketik di kolom komentar hashtag Jateng Pride dan juga hashtag Kalbar Pride-nya. Silahkan Vela Jeff dari replay. Iya, kalau kita lihat dari replay memang tadi permainan David dia berfokus ke arah dua hero yang ada di belakang dari Kalimantan Barat. Membuat teman-teman dari Kalimantan Barat terkocar-kacir. Tapi memang backup yang ada di Lassie Sanity yang berfokus ke arah seorang Angga mampu untuk menahan pergerakan dari Jawa Tengah. Tapi kalau kita lihat sekarang, lihat di arah tengahnya kali ini dari seorang Uranus dihadapkan dengan dua hero dari sisinya tim Jawa Tengah ini benar-benar mencoba untuk ditahan terus-terusan ya di sini ya. Walaupun dia menggunakan Transcendent Ward dan juga dengan adanya Ionic Edge-nya, tapi dia masih memaksakan keadaan konsil dibuka. Coba untuk lempar ke arah belakang, Jason coba dijepit tapi masih ada flicker sehingga Jason masih selamat dari Hurricane Dance, tapi Electro Final Blow dilepaskan menuju ke arah Al-Rozali dan David gesit banget langsung pindah targetnya menuju ke arah minion yang masuk dari area top lane dan Meteor Shower juga di-pop up sama Kalimantan Barat. Dia mencoba untuk mengakhiri game ini karena dia tahu Kevin masih ter-take down. Apakah mereka bakal mencoba karena dari minionnya sudah mulai saat masuk tapi habis. Mereka mundur. Mereka dewasa lagi melihat Lord dalam waktu 20 detik lagi bakal muncul di Land of Down. Satu saran Kolius Kalimantan Barat harus pintar-pintar cari momen. Kalau ya salah timing lagi, kecolong lagi, itu bakal bencana. Bencana banget. Jadi memang harus diperhatikan banget pergerakan dari Jawa Tengah. Menurut aku mereka harus bisa nge-pick off dulu teman-teman dari Jawa Tengah sih. At least 2 orang baru mereka bisa bergerak dengan cukup nyaman ke arah Lord. Kalau enggak itu bakal berat banget. David juga kali ini bikin ke arah damage. Dia butuh banget tambahan damage lagi supaya bisa untuk ngasih damage lebih besar ke arah Kalimantan Barat. Sedangkan kalau kita lihat dari tadi Bernard pinter banget. Dia pengen scouting posisi dari sisi Kalimantan Barat. Apakah mereka benar-benar bakal coba tabrakin ke arah Lordnya. Ini mereka nunggu momen untuk menabrak balik Kalimantan Barat. Di mana kita tahu juga wave minionnya sebenarnya nggak gitu bagus buat Jawa Tengah. Sejujurnya menurut aku nggak gitu bagus buat Jawa Tengah kali ini. Karena majunya belum sampai terlalu maju juga dan Kalimantan Barat kali ini dia mencoba untuk mancing
apakah Jawa Tengah bisa kepancing untuk maju masuk ke arah pit lordnya nih? Kalau sampai terpancing mungkin bakal terjadi team fight di mana dia baru dapetin informasi David di area top lane. So 4 versus 4 di sini karena dari Novianda dia langsung mencoba untuk menghadang pergerakan yang dilakukan oleh seorang David. Tapi balik lagi, memang dari kedua tim nggak boleh gambling nih. Kalau sampai mereka gambling dan itu benar-benar resikonya tinggi banget karena lordnya udah mulai mahal. Vela Jeff dari itemization bagaimana? Ya, kalau kita lihat kali ini dari seorang Esmeralda, oke ada pergantian item lagi dari seorang David kali ini. Kali ini dia bikin ke arah Immortality, dia pengen jauh lebih safe ya dengan ada War Axe, Windtalker, Bloodlust Axe, kali ini Brute Force dan juga Malefic Roar. Ini sebenarnya dia tuh mampu banget untuk mendapatkan turret dengan sangat cepat. Maka dari tadi juga dia memberikan damage cukup besar, Alecto Final Blow-nya bisa nge-burst down. Tapi lawannya dia adalah Export. Itu yang menjadi masalah dari seorang Benedetta tadi. Dia tuh di mirroring sama hero yang gak bisa instantly dia dapetin. Dan itu ngebuat seorang Benedetta kesulitan. Dia clear wave iya bisa, tapi memang menghadapkan dengan hero dengan adanya Viragra Armor, belum lagi Immortality dari seorang Export, ngebuat seorang Benedetta tarik ulur dulu, main pintar-pintar dengan Penta Slash dan juga an eye for an eye-nya. Karena dari Kalimantan Barat juga dia nggak mau terlalu engage dulu, tapi Bernard langsung dihajar dengan Hurricane Dance tapi masih bisa digocek. Untuk ini udah ada satu info yang sangat penting untuk banget. Jawa Tengah ya. Gak ada Hurricane Dance, so Angga yang bersembunyi di rumputan udah mulai ngincer nih. Kalau sampai di komit sama Kalimantan Barat, maka Angga bakal datang dengan Falling Star Moon-nya. Dan juga dari Frankie apakah ini tidak terlalu offside ya? Karena Alec Final Blow, Kevin dia langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi ternyata Falling Star Moon masih ada Winter Transient. Kevin tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan dari Jawa Tengah membalikan keadaan dari seorang David, dia mulai terjepit dengan Hurricane Dance tapi masih ada Transcendent Ward dan juga Ionic Edge. David immortalnya pecah, mencoba untuk menghajar tapi ternyata David harus tumbang. Satu ditukarkan dengan satu. Jawa Tengah malah mereka fokus ke arah Lordnya yang ini bakal berbahaya banget kalau sampai dari kedua tim mencoba untuk komit di Lord. Kevin berubah menjadi ban, apakah bakal ada yang ditabrak dan sepertinya masih mengurungkan niat dia. Iya, sebenarnya menurut aku ditukarkannya nggak gitu enak sih, karena Varsha ditukarkan dengan seorang Benedetta. Benedetta adalah hero yang dibutuhin banget sama Jawa Tengah. Dan walaupun di sini dengan adanya seorang Varsha Peter Arcek itu bakal bagus banget kalau dianya di shutdown, tapi Benedetta itu adalah kunci permainan yang mengacak-ngacak ke arah sisi Kalimantan dari tadi. Entah itu dengan adanya Alecto Final Blow, Phantom Slash, ngincar ke arah seorang Chaos, ngincar ke arah seorang Varsha, yang membuat teman-teman dari Kalimantan Barat tuh jadi tarik ulur. Ketika nggak ada seorang David, teman-teman dari Jawa Tengah pasti agak sedikit bingung. Setup seperti apa yang harus kita siapkan? Yap, dan memang Alecto Final Blow-nya tuh bakal jadi momen untuk pencurian ke arah Lord. Dan ini Kalimantan Barat lihat momen, base-nya minionnya masuk ternyata ya. Sudah mulai dipukulin ini menuju ke arah base Jateng nih. Dan juga sepertinya dari kini dia baru sadar dan baru aja pulang. Ini benar-benar jadi momen untuk Kalimantan Barat jika ingin membalas karena immortality-nya langsung pecah begitu saja. Mencoba untuk menghajar ke arah Kevin. Kevin ini udah mulai sekarat banget bertahan dari 4 hero sekaligus dan Kevin berhasil ditumbangkan. Ini adalah momen di mana Jawa Tengah teralihkan fokusnya, terpecah belah dan Kalimantan Barat jika memang mereka bisa memanfaatkannya, mereka bisa mendapatkan Lord dan game bisa diakhiri. Benar banget, tapi kita lihat kali ini dari Lordnya masih di-scout lagi sama seorang Bernard kali ini ya. Bernard masih mencoba untuk memberikan informasi, tapi Falling Star Moon-nya agak meleset ya bungnya. Oleng dikit gak apa-apa, tapi informasinya. Strike demi mengamankan ke arah Lord. Oh, tapi ternyata dicolong lagi sama seorang Angga. Bagus banget dia start dance-nya. Last Insanity menuju ke arah depan sana mengincar ke arah Bernard. Diajar juga dengan Alecto Final Blow agar teman-teman dari Kalimantan Barat sedikit mundur ke arah belakang. Oh my god, Angga. What a play untuk memberikan nafas kepada Provinsi Jawa Tengah. Peter Aztec dibuka kali ini mencoba untuk menahan Lord yang berada di sisi bawah. Bernard kali ini mencoba untuk memajukan dirinya, mencoba untuk mengincar karena backline dari Kalimantan Barat. Kali ini Novianda cukup sekarat, tapi lihat Falling Star dikeluarkan seorang Angga. Mencoba untuk mengincar karena seorang Al Razali, tapi Al Razali masih cukup kuat. Lord berhasil terpecahkan. Wave minion di arah tengah masih cukup jauh. Jadi pulangkan ada seorang nafas lagi. Angga di arah depan mencoba untuk menahan berbagai damage. Curse of Crow kena, Energy Impact juga kena. Tapi Kevin kali ini mencari target utama, tapi sayangnya belum ada pergerakan lanjutan dari Jawa Tengah. Mereka memilih untuk reset, memilih untuk menunggu lagi 36 menit seperti yang ada di dalam Land of Dawn. Dan sejauh ini masih 50-50 untuk Jawa Tengah ataupun Kalimantan Barat. Kalimantan Barat pastinya nggak mau ngasih poin lagi ke arah Jawa Tengah. Karena kalau misalnya mereka gagal,
mereka tidak bisa mendapatkan satu langkah lebih dekat dengan medali emas yang ada Grand di depan Final mata. PON game 1 jam. Gas kita kasih paham kalau memang serunya kayak gini ya. Kita bakal bikin lagi lebih rame karena dari kedua tim benar-benar ngotot gak mau ngalah nih. Karena ini adalah pride dari masing-masing provinsi. Siapa yang terutama jika Kalimantan Barat kalah, dia bakal mendapatkan silver medal. Betul. Makanya ini udah hal yang benar-benar harus all out. Ini adalah harga mati kita harus memenangkan game ini. Dan itu anggap benar-benar menggila dengan colongan Lordnya. Nafas kembali didapatkan oleh Jawa Tengah yang saat ini mereka lagi berusaha untuk membalikan keadaan yang masih dipegang sama Kalimantan Barat. Benar, padahal tadi kalau kita udah bilang ini oleng dikit nih gitu kan. Oleng dikit tapi ternyata olengnya mendapatkan sesuatu yang sangat Iya. berharga untuk Jawa Tengah. Tapi Bernard kali ini dia pede banget loh. Padahal kalau kita bisa bilang Bernard itu adalah hero yang seharusnya lembek parah. Tapi dia berdiri di tengah-tengah 3 hero sekaligus bermain dengan Late Retribution dan juga Holy Hill-nya. Membuat seorang Rafaela memberikan informasi banyak buat teman-teman dari Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Tengah kali ini David mulai, ya udah deh gue nge-clear lagi di arah atas. Di setup loh. Ini David apakah bakal langsung diajar? Ternyata tidak. Davidnya kayaknya sadar nih. Lawannya hilang, temennya hilang kata tim dari Jawa Tengah. Jadi Davidnya langsung mengurungkan niatnya untuk mundur sedikit ke arah belakang sana. Iya betul banget. Tapi kalau kita lihat, itu kan sebenarnya udah full dari tadi, tapi pergantian tapi lihat dari sana masih ada satu pick off terhadap seorang Kevin. Dengan setup yang baik dengan dari Falling Star dari seorang Angga, tapi lihat sebelah sana Novianda terkena Holy Baptism juga kali ini. Akan coba untuk di setup sama seorang Frankie dengan adanya satu Thousand Pounder, tapi lihat. Yap, langsung ditabrak menuju ke arah Novianda yang menggunakan lasih sanitinya sedikit mundur ke arah belakang. So, dari Jawa Tengah ini benar-benar dapat nafasnya kembali walaupun Lord masih terlalu lama. Kalau tidak, ini pasti mereka langsung fokus menuju ke arah Lordnya. Betul banget, Lord masih sekitar 49 detik lagi ya. Dan kita lihat dari sisinya atas kali ini bakal mencoba untuk dapetin. Tapi Polistar mau dibuka ke arah belakang, Riyandi hampir saja hilang. Lasin Sanity diarahkan ke arah depan. Dan kita lihat dari seorang Thousand Pounder juga kiri kiri sangat baik kali ini. Mengunci ke arah seorang David, immortality-nya pecah. Lihat Kevin kali ini, Novianda juga serang balik sama seorang Angga, tapi sayang sekali Arazali bakal coba untuk mengincar seorang Angga. Ingat, Angga tidak memiliki SK mekanisme tapi masih memiliki Falling Star Moon untuk kabur ke arah samping. Gila, defensif dari Kalimantan Barat benar-benar bagus banget membuat Jawa Tengah yang harus mundur ke arah belakang. Karena darahnya udah pada sekarat juga, tadi sisa setengah bar darah. Dan mereka resource udah pada keluar nih Val. Jadi langsung mundur sedikit ke arah belakang lagi untuk segera melakukan setup. Terutama di menit yang ke-41 ini akhirnya Lord juga sudah hadir di Land of Death. Ini makin mahal lagi harga Lord karena Lord siapapun yang ke-6. mendapatkan Lord itu bakal lebih gila. Lord ke-6 di dalam Land of Death yang semakin panas dan semakin menggila kali ini. Live chat, jangan lupa untuk memberikan support kalian untuk tim #Jateng Pride dan #Kalbar Pride dengan #Torang Bisa juga kali ini. Tapi lihat di sisi tengah, Al-Razali maju dengan adanya Ionic Age. Masih ada Star Moon Soft Wave-nya, tapi Falling Star Moon oleh seorang Angga tidak mengenai siapapun dari Kalimantan Barat. Mencoba di setup dengan adanya satu last insanity dari seorang Novianda. Masih ada video aspek dari seorang Farsha, immortality-nya pecah kali ini dari seorang. Masih bisa mundur dari seorang Bernard walaupun sempat hampir ter-take down oleh Kalimantan Barat. Mereka langsung mundur lagi, saya tak pulang lagi. Tapi Jawa Tengah udah mulai caleg-caleg Lordnya nih kayaknya nih ya. Jadi kayak ayo caleg-caleg dulu, tapi walaupun belum dilakukan setup. Karena Kalimantan Barat tadi langsung bergerak ke arah Lord. Mungkin dia mendengar nih suara Lord yang udah mulai dipukulin sama teman-teman dari Jawa Tengah. Sehingga ya udah Lordnya masih jadi ini aja, jadi PHP-in dulu Vel. Belum mau untuk di all out, di commit dulu. Kalau enggak bakal kayak tadi, resikonya sangat amat tinggi di mana Kalimantan Barat sudah 2 kali nih kejadian di mana Lordnya tercuri. Dan Hurricane Dance udah mulai dikeluarkan begitu aja, ditambah lagi Meteor Shower ke arah depan sana. Bernard akhirnya yang tidak memiliki mortality-nya lagi harus tumbang, sedangkan Kevin masuk sendirian. Dia menabrak another Kevin yang langsung menggunakan Wings Bawi berubah menjadi burung cendrawasih, sedikit mundur ke arah belakang sana. Oke, 43 menit sudah berlalu, kali ini Orozali semakin kuat dan semakin tanky. By the way nomor cantik banget ya, 11-1-11 ya dari seorang Orozali kali ini. Kevin kali ini dengan adanya seorang Baxia ya, dia 11 kali ter-take down dan dia harus jaga posisinya jangan sampai dia bisa ter-take down lagi, karena menurut aku di sini dengan Tortoise Poison dari seorang Kevin Baxia itu bakal penting banget untuk setup war dari sisi Jawa Tengah. Sedangkan dari seorang Angga kali ini mengganti itemnya dengan mendapatkan ke arah Ice Queen One, di mana bisa slow juga untuk teman-teman dari Kalimantan Barat. Dan kali ini Lord sudah mulai sedikit di open sama teman-teman dari Kalimantan Barat.
sudah sisa setengah kali ini. Akankah memberikan impact untuk teman-teman dari Kalimantan Barat atau justru tercuri lagi? Shower langsung dilepas begitu karena dapat info David juga di arah top lane. Oh ternyata hampir aja maksimum charge-nya tercuri. Tapi ternyata Al Rosali kali ini retribution ya. Tidak retribution mini market ya. Iya. Berarti masih berhasil diamankan. Dan saat ini Kalimantan Barat bakal segera melakukan serangan gempuran besar, apalagi Lord yang di menit ke-44 itu bakal tebel dan juga sakit ke arah base yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Lagi-lagi Lord ke-6 sudah datang ke dalam Land of Dawn. Akankah Jawa Tengah mampu untuk menahannya di menit ke-44? Apakah justru kali ini dari sisinya Kalimantan akan menyamakan kedudukan dan membawa game ini ke dalam game ketiga? Sudah mulai ada potion-potion yang dibuat sama teman-teman dari Jawa Tengah dengan adanya satu perubahan dari seorang David, tapi lihat di sisi atas Kevin dikejar-kejar sama seorang David. Riyadi sudah mulai membackup kali ini dan dari seorang Kevin harus berputar-putar menabrak seorang Frankie. Itu Lord ditamakin Jason kagak ada rasanya ya. Bahkan gak berkurang seperempat loh Vel. Masih bisa bertahan udah mulai masuk. Frankie dengan flickernya bagus banget mengebit ke arah Jason. Jason gak bisa kemana-mana. Jasonnya langsung ditumbangkan. Ini bencana dari Jawa Tengah. Mereka tidak memiliki DPS yang cukup kuat untuk menghabisi Lord yang udah mulai masuk ke arah base-nya. Dan kali ini Kevin dia mencoba untuk mundur ke arah belakang walaupun berubah dan immortality-nya pecah. Dia gak bisa kabur kemana-mana lagi. Fire Stack juga dikeluarkan dari seorang David. Dia terus menggocek dan akhirnya Kalimantan Barat yang mengambil game yang kedua saat ini. Congratulations. Congratulations, Kalimantan Barat mampu mempertahankan 1 poin mereka kali ini. 1-1.